dalam nama Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan katakanlah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Yuk adik-adik kita mengangkat pujian memuji Tuhan Yesus. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu dan yang menguduskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami bila mana kami jatuh, dan tuntunlah kami hingga akhir hidup kami untuk memasuki kerajaan-Mu di surga. Agar di sana kelak kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang diberikan oleh Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau bersikap lomba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, saatnya kita memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Yes, I am. Dan bangkit berdiri, yuk kita mau katakan bilang Allah ada di dalamku. Yuk pakai tangannya ini. Oke, kayaknya masih kurang semangat nih. Kita ulang lagi ya, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Yuk, masih dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian anggur baru tercurah.
Didoakan persembahannya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambil melompat ke persembahan, kita bawakan pujian Terima Kasih 1000. Tuhan aku itu.
Bapak, kiranya juga kami berdoa untuk adik-adik sekolah mereka ya Bapak, kiranya mereka menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dari dia Bapak, segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapak, serahkan dalam tangan Anakmu Yesus Kristus dari Sang Kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Hai, apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu, walaupun secara online, secara daring, tapi kakak percaya tidak mengurangi sukacitanya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini dibawakan oleh kakak, katanya. Jadi adik-adik, kakak minta untuk mempersiapkan dirinya masing-masing, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan alat tulisnya, dipersiapkan apapun yang diperlukan adik-adik. Tapi yang paling penting adik-adik adik-adik harus mempersiapkan hati dan pikirannya adik-adik. Buka telinga lebar-lebar, buka hati supaya firman Tuhan yang adik-adik dengar itu boleh bertumbuh dalam hati adik-adik, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, minggu lalu kita memperingati hari kenaikan siapa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pada hari ini tema kita adalah turunnya Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus ini, peristiwa turunnya Roh Kudus ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu zaman itu, Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang memimpin murid-murid Tuhan Yesus dan juga banyak pemberita kabar baik, yaitu Roh Kudus sendiri, karena Tuhan Yesus sudah naik ke atas surga. Nah, kakak punya cerita tentang turunnya Roh Kudus. Jadi adik-adik didengar dan disimak ya. Pada suatu hari di kota Yerusalem ada sebuah pesta yang sangat meriah dan ramai karena dihadiri oleh orang-orang dari segala penjuru. Mereka berkumpul untuk merayakan pesta perayaan hasil panen. Iya, jadi di sana kalau udah ladangnya udah pada panen, sama seperti di kampung-kampung kita, kalau lagi panen pasti ada perayaan-perayaannya, ada pestanya. Jadi zaman dulu juga seperti itu. Nah, karena ini perayaan hasil panen yang besar-besaran, jadi mereka juga melakukan pesta yang sangat meriah dan ramai. Nah, mereka berkumpul untuk merayakan pesta perayaan hasil panen. Kenapa sih mereka harus berpesta? Ternyata adik-adik, itu sebagai wujud nyata rasa syukur mereka karena Tuhan telah memberkati ladang mereka. Namun, suatu ketika tiba-tiba terdengarlah bunyi tiupan angin yang sangat keras. Bunyinya seperti kira-kira seperti wush, wush. Lalu mereka semua yang ada di pesta itu mendengarnya. Lalu mereka heran dan bertanya-tanya, suara apa itu? Apa yang akan terjadi? Lalu seketika tampaklah lidah api yang menyala-nyala dan hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu sedang berkumpul di suatu tempat. Adik-adik tahu lidah api itu seperti nyala api di atas kepala mereka, tapi tidak terbakar kepala mereka. Tapi di atas kepala mereka seperti ada nyala-nyala api. Mereka heran, mereka semua bertanya-tanya, mulai penasaran, dan mereka berkumpul untuk menyelidiki dari mana sumber suara yang keras tersebut. Setelah mereka menemukan dan melihat apa yang terjadi, mereka pun menjadi sangat heran karena murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa
bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa yang dimengerti oleh orang-orang banyak yang berkumpul saat itu. Padahal ya adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan bahasa asing selain bahasa mereka sendiri. Luar biasa bukan? Mereka berbicara satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Ada yang menggunakan bahasa yang berasal dari Partia, Media, Mesopotamia, dan juga Yudea, dan masih banyak lagi bahasa yang berasal dari wilayah orang-orang yang berkumpul di situ. Jadi di suatu pesta itu kan murid-murid Tuhan Yesus datang berkumpul di tempat itu, tapi itu bukan wilayah mereka. Jadi otomatis murid-murid Tuhan Yesus tidak menggunakan bahasa orang-orang yang sedang berpesta di situ. Tapi dengan luar biasanya, dengan ajaibnya, mereka tiba-tiba bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh orang banyak yang berkumpul saat itu, yang sedang berpesta. Nah, namun apa sih yang mereka bicarakan? Coba adik-adik tahu nggak? Apa yang dibicarakan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Jadi adik-adik, ternyata mereka membicarakan tentang perbuatan besar yang telah dilakukan Allah atas hidup mereka. Jadi secara otomatis secara langsung orang-orang yang berkumpul di situ juga mendengarkan kabar baik itu, karena mereka mengerti bahasa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu tentang perbuatan Allah atas hidup mereka. Dahsyat bukan? Dahsyat banget. Roh Kudus yang turun bekerja sangat luar biasa di dalam hidup mereka, di dalam hidup manusia. Karena melalui kejadian ini kuasa dan kemuliaan Allah lah yang dinyatakan. Meskipun sebagian besar dari orang-orang banyak itu merasa heran dan gemetar karena peristiwa itu menganggap bahwa murid-murid Tuhan Yesus saat itu sedang mabuk. Padahal suasana peristiwa itu terjadi ketika pagi hari. Jadi tidak mungkin dong mereka mabuk di pagi hari. Jadi itu sebuah tebakan yang salah. Di sisi lain, ternyata ada juga loh yang terkesan dan percaya akan kuasa dan kebesaran Allah yang menjadikan semuanya itu menjadi terjadi dan membuat mereka terkesan. Nah, karena peristiwa itu juga ada 3.000 orang yang dibaptis dan menjadi percaya kepada Yesus serta menerima Yesus di dalam hidup mereka. Sehingga disitulah lahirnya gereja atau jemaat mula-mula. Bukan, karena itulah kuasa Roh Kudus. Nah, supaya adik-adik tahu, sejak saat itu sampai sekarang, lidah api menjadi lambang kehadiran Roh Kudus. Apa sih peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, adik-adik? Adik-adik tahu? Jadi Roh Kuduslah yang membantu untuk menuntun kehidupan kita agar tetap di jalan yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Roh Kudus jugalah yang menampakkan kita, yang memampukan kita untuk melakukan setiap hal yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Selain itu, Roh Kudus juga yang memberikan kita penghiburan dan kekuatan untuk setiap anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkannya. Makanya ketika kita ada masalah atau sedang sedih atau sedang banyak pergumulan, ingatlah adik-adik bahwa Roh Kudus senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sukacita agar kita tetap semangat untuk menjalani hidup. Jadi kita tidak akan khawatir dan tidak akan takut lagi, karena Tuhan memberikan kepada kita Sang Penghibur yang telah Dia janjikan, yaitu Roh Kudus. Oke, sampai di sini cerita tentang turunnya Roh Kudus, tentang Roh Kudus yang sungguh luar biasa, yang menjadi teman sehari-hari di hidupnya adik-adik, di hidupnya mama papa, di hidupnya guru-guru sekolah minggu, di hidupnya semua orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Allah Bapa untuk
cerita yang mengagumkan bahwa kita diingatkan kembali bahwa kita masih punya Roh Kudus yang selalu menuntun dan memimpin setiap langkah hidup kita ya Bapak. Bapak yang baik, ajarkan adik-adik untuk terus mengingat akan hal ini ya Bapak, akan cerita ini bahwa mereka punya Roh Kudus yang akan selalu senantiasa mendampingi dan melindungi mereka, menghibur setiap adik-adik yang sedih, memberikan kekuatan pada setiap adik-adik yang sedang lemah, biar kiranya Roh Kudus juga selalu bekerja dalam hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar lagi kami mau melakukan ibadah kami mau menutup ibadah kami nanti ya Bapak. Terus yang berkati, terus yang urapi setiap adik-adik di sekolah minggu. Dan dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita kembali lagi minggu depan ya adik-adik. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saat kita mau mengakhiri ibadah kita, adik-adik akan mau bangkit berdiri sambil sikap berdoa. Kita mengangkat pujian mengalirkan kuasa Roh Kudus. Kami
kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus